Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 19 Januari tahun 2025, saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Renewing of the Mind, memperbaharui alam pikiran, pola pikir kita. Yang akan saya ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kita awali dengan doa. Bapa berbicara kepada kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk mengerti, menyelami isi hatimu, dan mengerti kebenaran firman-Mu yang saat kami aplikasikan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang ditaburkan jatuh di tanah yang subur, berbuah berlipat kali ganda. Bagimu segala kemuliaan, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucapkan syukur, dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Janganlah kamu, artinya kita pribadi lepas pribadi ya, menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saya simpulkan dalam beberapa kata, kita akan melihat di sini. Dia memulai dengan sebuah kalimat awal, janganlah. Setelah perkataan janganlah, dia memberikan solusi, saran, berubahlah. Apa yang berubah? Pembaruan budi, alam pikiran kita. Kenapa itu perlu? Dia kasihkan jawabannya, sehingga kamu dapat membedakan tiga hal. Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna ini. Ini dalam nutshell-nya seperti itu yang akan kita bahas. Saya memulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Dalam satu versi kisah mistis Raja Arthur, Raja muda ini bersembunyi di sebuah pohon. Dengan gugup menunggu kedatangan tunangannya. Dia bersembunyi di pohon. Nah, setelah terjatuh, ia merasa harus menjelaskan dirinya kepada sang putri. Jadi ia menceritakan bagaimana ia secara misterius mampu mencabut pedang dari batu yang memberinya hak untuk menjadi raja. Ini kan cerita mistis. Jadi kita terima juga secara misterius ini. Ya, begitulah caraku menjadi raja, kata Arthur kepadanya. Nah, aku tidak pernah terbayang pun tidak untuk menjadi raja. Dan sejak aku menjadi raja, aku merasa tidak nyaman dengan mahkotaku. Sampai aku terjatuh dari pohon dan mataku melihatmu. Ya, terjadi perubahan. Lalu tiba-tiba untuk pertama kalinya aku merasa menjadi raja setelah melihat engkau maksudnya. Aku senang menjadi raja. Terjadi perubahan daripada pola berpikirnya. Dan yang paling menakjubkan dari semuanya, aku ingin, ini jawabannya, menjadi raja yang paling bijaksana, paling heroik, paling hebat yang pernah duduk di tahta manapun. Sama seperti tadi, alasannya ingin sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Ini sama. Ya, saat kita merenungkan kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga mengalami transformasi alam pikiran kita seperti yang dialami Raja Arthur ini. Nah, transformasi berarti perubahan atau perpindahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang baru. Terjadi sebuah perubahan, misalnya perpindahan. Ya, Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal yang ketiga
ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Terlihat semua dengan jelas. Nggak bermain politik. Tidak bersembunyi di belakang topeng. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dengan memandang Tuhan melalui perenungan kitab suci dan dengan berserah kepada Roh Kudus atas tuntunannya saat kita merenungkan firman Tuhan, kita menjadi orang yang berbeda. Kita akan menjadi lebih seperti dia dari hari ke hari. Kita makin bertumbuh, lebih menyerupai dia. Dan keinginan kita semata-mata hanyalah untuk menyenangkan dia. Dan ini adalah sebagai refleksi perenungan yang kita masukkan ke dalam hati kita, ke dalam roh kita, ke dalam jiwa kita, alam pikiran kita. Kalau kita baca sekedar lewat, hanya untuk sekedar, ya aku sudah baca, kayaknya kurang bermanfaat. Kita harus berhenti merenungkan. Gagasan bahwa memperbarui pikiran menuntun pada transformasi merupakan kepercayaan orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang berasal dari Alkitab, khususnya dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua yang kita telah baca tadi bersama-sama. Itu berarti menafsirkan kehidupan melalui sudut pandang firman Tuhan, bukan melalui pengalaman atau pilihan pribadi. Jadi apa yang Tuhan katakan merupakan firman-Nya, itu yang kita refleksikan. Yang lalu saya pernah berkata, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, pada waktu, perhatikan ini baik-baik, dalam perjanjian lama, pada waktu para nabi ingin menyampaikan pesan Tuhan, mereka berkata, "Thus says the Lord." Demikianlah firman Tuhan. Mereka mengatakan sumbernya. Mereka tidak mengataskan nama diri mereka sendiri. Dengan mengatakan, "Thus says the Lord," demikianlah firman Tuhan, mereka menunjukkan bahwa ini bukan firman mereka. Mereka tidak klaim itu sebagai firman mereka. Mereka hanyalah perantara, tukang pos yang menyampaikan firman secara langsung yang berasal dari takhta Allah. Thus says the Lord. Tapi pada waktu Yesus berkata-kata, dia tidak pernah sekalipun mempergunakan formula "Thus says the Lord" atau demikianlah firman Tuhan. Karena dia Tuhan itu sendiri. Dia satu-satunya juga bersama dengan Tritunggal ini, ya, di dalam Tritunggal itu yang berhak mengatakan, "Verily, verily I say unto you. Most assuredly I say unto you." Sesungguhnya aku berkata kepadamu, selain Tuhan tidak ada orang lain yang dapat mengatakan ini, atau amen, amen pada awal kalimat, bukan pada akhir kalimat. Kita bisa mengatakan amen, amen pada akhir kalimat, tapi tidak pada awal kalimat. Awal kalimat menunjukkan divinity atau keilahian. Ini sebuah perbedaan telak yang harus kita tanamkan di dalam alam pikiran kita. Nah, apa artinya memperbarui alam pikiran, pola pikir kita ini? Apa artinya? Memperbarui pikiran berarti berpikir dan membuat keputusan berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak dunia. Karena itu dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Itu juga berarti bersikap bijaksana tentang ide, tentang nilai, dan prinsip-prinsip di dalam kehidupan ini. Ya, itu penting. Kita bergerak karena kita di dalam tujuan tersebut terdapat nilai-nilai yang terhubung dengan tujuan yang kita miliki tersebut. Karena itu kita bergerak sesuai dengan itu. Akan kita pelajari lebih lanjut. Bagaimana cara kita memperbarui alam pikiran kita, akal budi kita? Gimana sih caranya? Nah, memperbarui pikiran melibatkan pengenalan dan penggantian. Pengenalan dan penggantian pikiran negatif dengan kebenaran. Ya,
Itu juga melibatkan mempelajari dan merenungkan kitab suci dan berdoa. Perhatikanlah Filipi 4 pasal ke-8 itu. Jadi saudara-saudara, pada akhirnya, artinya setelah kita coba yang lain, pikirkanlah sesuatu yang baik yang berasal dari atas ini. Kata pikirkanlah, itu kita yang lakukan. Allah tidak dapat berpikir bagi kita. Ini disiapkan ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang noble, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan ini, pikirkan. Artinya kita mengambil bagian kita secara aktif untuk memasukkan itu ke dalam alam pikiran kita, sehingga yang negatif ini dapat terdorong keluar. Ini penting banget. Tanpa ini, kita akan mengentertain pikiran negatif kita, apalagi orang-orang mengalami luka-luka batin. Itu diliputi, sulit banget untuk mengeluarkan itu. Nah, mengapa memperbarui pikiran itu penting? Mengapa? Kita sudah katakan apa artinya memperbarui pikiran, bagaimana cara memperbarui pikiran, dan sekarang mengapa memperbarui pikiran itu penting. Kita mesti lihat dari segala sisi ya, kita bahas. Memperbarui pikiran membantu orang-orang percaya, orang-orang Kristen mempertahankan iman mereka dan menambahkan pikiran mereka pada firman Tuhan agar kita tidak kembali lagi kepada gaya hidup di masa lampau seperti sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu juga membantu mereka menjaga hati, pikiran mereka. Membantu menjaga hati dan pikiran. Nah, yang pada gilirannya membimbing tindakan mereka. Jika hati dan pikiran kita sudah sesuai, setara, sejalan dengan pikiran Tuhan yang tercantum dalam firman Tuhan, maka perbuatan kita akan menyusul. Ya, dapat dipelajari dalam Filipi 4 ayat ke-8 yang saya katakan tadi. Penting direnungkan ini. Apa yang Alkitab katakan tentang transformasi? Ya, dalam Alkitab transformasi berarti perubahan atau pembaruan dari kehidupan yang tidak lagi sesuai dengan cara-cara dunia menjadi kehidupan yang berkenan dan menyenangkan Allah. Roma 12 ayat 2, karena itu dikatakan do not be conformed, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau tidak boleh serupa, artinya kita harus tampil beda, berubah pola kita berpikir, bukan mengikuti pola pikir dunia, bukan mengikuti cetakan dunia, tetapi mengikuti pola pikiran Tuhan, cetakan Tuhan yang ditanamkan di dalam DNA kita ini. Nah, hal ini dicapai melalui pembaruan budi kita, pembaruan pikiran kita, transformasi rohani batinnya yang akan terwujud dalam tindakan-tindakan lahiriah. Pada waktu pikiran kita ini berubah, karena hati kita yang berubah seturut dengan pertobatan kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu, tindakan kita itu menyusul. Kalau pikiran kita penuh dengan kekejian, perbuatan kita seiring dengan itu. Kita haus, sangat haus sampai mulut tenggorokan kering banget. Nggak mungkin kita cari makanan, kita akan cari minuman. Itu seperti itu. Alkitab menjanjikan kehidupan yang diubahkan dalam Kristus sebagaimana ditunjukkan melalui buah dalam pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10. Yohanes Pembaptis juga mengatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bear the fruit worthy of repentance. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya pikiran kita harus sesuai juga dengan itu. Nah, kalau pikiran kita baik, maka pekerjaan kita akan baik juga. Nah, kita akan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah itu sendiri. Transformasi melibatkan mereka yang dulunya jauh dari Allah, yang ditarik dekat kepadanya melalui darah Kristus. Efesus 2 ayat 13. Zaman dulu jauh, sekarang lebih jauh. Jangan sampai begitu. Selain itu, bukti
Saya katakan bukti transformasi dalam diri kita terlihat dalam cara kita semakin mencerminkan rupa dan kemuliaan Kristus. 2 Korintus 3 ayat ke-18. Karena seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Nggak ada alasan lain. Kamu tidak hidup dalam daging. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Orang Kristen memiliki roh Kristus, roh kudus. Karena itu roh kudus yang diam di dalam diri kita harus memimpin kita. Dan kita harus taat kepada itu. Kalau enggak, bagaimana mungkin kita mengatakan roh Allah dia diam di dalamku sebagai orang Kristen? Ini kan munafik. Untuk dianggap sebagai anak-anak Allah, kita harus dipimpin oleh roh Allah. Dan melalui kuasa roh Allah, Kristus hidup dalam kita. Kehidupan yang diubahkan mencerminkan sikap Rasul Paulus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini saat aku masih hidup adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Pengertiannya dalam sekali. Ucapan syukur terima kasihnya tinggi bagi anak Allah yang mati bagiku. Darahnya tercurah bagiku. Aku harus mati, sekarang dia mati bagiku. Dan pikirannya ini harus aku selami. Dan pikirannya ini harus aku pindahkan ke dalam pikiranku. Karena itu dia berani berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus itu, kita akan hidup nggak peduli sama orang lain. Nggak bisa begitu. Suatu saat kita juga butuh bantuan orang lain. Karena itu kita jangan pernah egois dalam hidup ini. Kuasa transformasi ini datang dari satu sumber. Paulus berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena kita mengerti proses penyalipan itu. Dan apa artinya salib itu? Bukan kematian, tapi kehidupan. Bukan kutuk, tetapi berkat. Karena di dalam salib itu terdapat kehidupan. Memang salib itu melambangkan kutuk. Karena dikatakan terkutuklah dia yang mati di salib. Artinya Yesus menanggung kutukan yang harus kita terima dan disalibkan itu di dalam tubuhnya di kayu salib. Sehingga apa yang telah disalibkan itu mati bersama dengan Kristus itu, yaitu segala kutukan ini, kita tidak perlu mengalami kutukan itu lagi. Kita hidup di dalam berkat yang melimpah di dalam kehidupan Allah. Kalau saya katakan berkat yang melimpah, jangan pernah pikirkan uang. Berkat yang melimpah itu adalah dari dulunya mati, sekarang hidup. Hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Itu hidup berkelimpahan. Bukan di dalam neraka, di mana jauh dari Allah. Allah yang kita lihat sebagai sumber berkat satu-satunya, sumber kebenaran satu-satunya, saat kita hidup bersama dia, itulah sumber berkat itu. Itulah kehidupan yang melimpah itu. Jika orang menolak Kristus sebagai satu-satunya sumber kebenaran, sebagai satu-satunya sumber kehidupan, mana ada lagi sumber kehidupan lain? Mana ada lagi sumber kebenaran yang lain? Inilah kematian itu. Kesengsaraan itu. Kemiskinan itu. Itu dia. Tapi orang yang mengenal Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan, sebagai satu-satunya sumber kebenaran, menikmati ini semuanya. Inilah sumber berkat yang berkelimpahan itu karena kita mendapatkan hikmat terus-menerus. Hidup terus-menerus yang mengalir dari sumbernya. Luar biasa kan? Nah, kehidupan yang diubahkan dimulai dengan pesan Injil Kristus. Karena di dalamnya terdapat apa? Kuasa Allah. Injillah yang membawa keselamatan bagi kita. Sebab aku mempunyai keyakinan. Dikatakan sama Rasul Paulus,
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, kuat banget dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kekuatan Allah. Jangan kita melihatnya yang lain. 17. Sebab di dalamnya nyata benar Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari iman kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16 dan 17. Melalui pesan Injil Kristus, kita belajar. Ya, apa yang kita pelajari? Tertulis dalam Efesus 4 ayat 22-24. Kita belajar menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh, ada kata penghubung dan pikiranmu. Roh dan pikiranmu diperbarui. Dan mengenakan manusia baru yang rohnya sudah baru, pikirannya sudah baru. Yang telah diciptakan menurut Allah, kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, sementara Roma 8 ayat 13 sampai 14 mengingatkan kita. Sebab jika kamu hidup, perhatikan, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Karena keinginan daging membawa kepada kematian. Tetapi jika kamu oleh roh, kamu mematikan. Oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Garis bawah ini kata kunci. Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu oleh roh. Kita mematikan ini. Kita akan hidup sehingga tubuh ini dapat dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tepat sebelum meninggal, Rasul Petrus memberi kita petunjuk khusus tentang bagaimana kita harus menjalani hidup kita yang telah diubahkan. Setelah diubahkan, bagaimana? Apa kembali ke masa lampau? Seperti Tuhan mengingatkan kepada istri Lot, keep moving, jangan melihat ke belakang. Memikirkan ke belakang itu hanya diizinkan sebagai bahan pertobatan kita. Dulu aku seperti gitu. Hari ini aku nggak mau seperti aku. Buat perubahan. Kalau kita melihat masa lampau tanpa evaluasi keinginan untuk bertobat, don't do that. Akan sengsara nanti. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kata Rasul Petrus ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, apa yang telah dianugerahkan kepada kita ini, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini kesimpulan dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai yang ke-11. Nah, kita belajar lebih lanjut. Apa artinya berubah oleh pembaruan budi? Artinya apa? Pembaruan budi. Budi di sini akal budi ya, maksudnya bukan budi nama manusia, bukan. Nah, frasa berubah oleh pembaruan budi ditemukan dalam Roma 12 ayat 2. Kita baca tadi. Pasal 12 menandai transisi dalam surat itu dari ajaran teologis Rasul Paulus ke ajaran praktisnya. Teologisnya seperti ini, dalam prakteknya seperti apa? Nah, kitab Roma mungkin adalah hal yang paling dekat dalam Alkitab dengan teologi sistematis. Artinya secara sistematis kita dapat melakukan apa yang tertulis secara teologis di dalam kitab Roma ini. Paulus tidak mendirikan gereja di Roma, dia enggak. Tetapi ia bermaksud mengunjungi gereja itu dalam perjalanannya ke Spanyol. Mampir ah. Nah, dia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oleh karena itu Paulus menulis surat ini sebagai cara untuk memperkenalkan dirinya kepada jemaat itu dan memberi mereka gambaran umum tentang Injil dan apa artinya
dalam kehidupan orang percaya. Dia berikan ini, perkenalan dulu dong. Jadi jangan mendadak datang aja. Dia cari pemimpin yang ada di sana, bersurat-suratan dengan mereka. Nah, ini cara etika yang baik yang harus kita pelajari. Kita banyak belajar etika dari Alkitab ini, banyak sekali tata cara, tata krama ini. Setelah mengajarkan doktrin agung mengenai Injil tentang kebenaran Allah yang menjadi milik kita melalui iman kepada Kristus dalam Roma pasal 1 hingga pasal 11, Paulus mulai menasihati kita untuk hidup saleh. Bukan hanya firman kita simpan dalam hati, praktekkan supaya hidup kita kudus benar di hadapan Allah. Terpisah, perkataan kudus atau holy atau terpisah untuk tujuan Allah. Terpisah dari mana? Dari dunia. Karena itu jangan menjadi serupa dengan dunia dikatakan. Hidup kudus, hidup terpisah dari itu. Bagaimana kita harus hidup dalam terang kuasa penyelamatan Injil. Itulah yang ingin diajarkan kitab Roma pasal 12 hingga pasal 16. 5 pasal ini 12, 13, 14, 15, 16. Dia belajar tentang mengajarkan tentang penyelamatan itu seperti apa. Roma bukan Injil yang mudah dimengerti. Kita harus betul-betul fokus untuk dapat mengerti apa yang tersirat di dalam itu. Bagian praktis dari Roma 12 dimulai dengan karena itu. Therefore, sebuah kesimpulan dari apa yang sebelumnya tertulis. Ya. Roma pasal dimulai 12, pasal 12 dimulai dengan therefore. Therefore dari apa? Atau karena itu dari apa? Dari pasal 1 hingga pasal 11. Setelah dimengerti, pasal 12 mengatakan therefore apapun yang tertulis dalam pasal 1 sampai pasal 11, pasal 12 menyimpulkan seperti ini. Oleh karena itu, ya, melihat semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita, maka hiduplah seperti ini. Hei, Tuhan sudah lakukan ini, Dia sudah mati bagi kita, Dia menghapus dosa kita, Dia menyediakan tempat yang layak bagi kita di surga dan sebagainya, sebagainya. Oleh karena itu, sekarang hiduplah dengan cara begini. Jangan kembali lagi kepada cara yang lama. Ya, nasihat pertama Paulus adalah agar pikiran kita diperbarui seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini tadi. Ingat, ini dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 penting banget. Karena apapun yang terjadi dalam pembahasan pasal 1 hingga pasal 11 disimpulkan pada awal dari kalimat statement frasa Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini. Kita ulang. Karena itu, ya, ingat apa yang telah engkau baca dalam pasal 1 sampai 11. Oleh karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, menasihatkan, kan sudah belajar sama-sama nih. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Garis bawahi, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana caranya? Kita pelajari. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hidup, kudus, berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati itu apa? Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Nah, ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa. Dia sambung. Ya, karena itu, dan kemudian jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ngerti, kamu masih hidup di dunia. Tapi jangan menjadi serupa. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah. Sesudah jangan berubah. Sehingga kamu, akibatnya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kan sudah belajar pasal 1 sampai 11. Ini pelaksanaannya. Ya. Jadi kita harus belajar dengan baik. Frasa kemurahan Allah yang dipergunakan Rasul Paulus merujuk kepada semua yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti yang saya katakan tadi dalam pasal 1 hingga pasal 11 dari kitab Roma. Nasihat yang Paulus sampaikan adalah bahwa karena kita telah menerima kemurahan Allah, mercy and grace ini, yang agung ini tadi, kita harus menjadi korban yang hidup bagi Allah. Kristus sudah berkorban bagi kita. Persembahkanlah tubuh ini sebagai korban yang hidup yang berkenan kepada Allah itu sendiri. Fair dong. Nah,
Bagaimana cara kita melakukannya? Ikuti terus ya, jangan sampai kelewatan. Bagaimana cara kita melakukannya agar kita dapat mempersembahkan tubuh kita ini sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Gimana caranya? Sewaktu kita masih hidup, bukan sudah mati. Sewaktu kita hidup, mempersembahkan tubuh yang hidup. Gimana caranya? Perhatikan baik-baik ya. Kita dapat menjadi korban yang hidup bagi Allah dengan tidak mengikuti dunia ini dengan jalan mematikan keinginan daging. Hal ini dapat dicapai melalui pembaruan budi kita. Artinya pikiran lama kita yang cenderung pikiran lama cenderung mengikuti keinginan dunia yang terdapat dalam daging kita diganti dengan keinginan Allah dalam Yesus Kristus. Ingat tadi Filipi 4 ayat ke-8. Kita dapat melakukan ini dengan kekuatan yang diberikan Roh Kudus. Roma 8 ayat 13 sampai 14. Dapat dibaca di sana. Karena kehendak daging ini karena kehendak daging ini dimatikan, maka kita dapat hidup bagi Allah. Sehingga tubuh kita dapat dipersembahkan menjadi persembahan korban yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi saya simpulkan seperti ini. Jika keinginan daging kita matikan, maka kita tidak memiliki kehendak untuk mengikuti daging, yaitu untuk hidup di dalam dosa. Jadi pada waktu kehendak daging ini dimatikan, kita tidak memiliki keinginan untuk mengikuti daging berbuat dosa dan hidup di dalam dosa, maka tubuh kita ini menjadi, karena dagingnya sudah mati, dapat dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Dagingnya, kehendak yang negatif ini telah dimatikan, kehendak yang positif ini muncul. Menjadi kudus, pikiran kita pun menjadi kudus di hadapan Allah. Pikiran ini kan yang menentukan kita di dalam Allah, nggak bisa dimanipulasi. Kita perlu memperbaiki pola pikir kita ini. Nah, nasihat ini benar-benar berfungsi sebagai pernyataan ringkasan dari semua yang dikatakan sebelumnya. Persembahan yang hidup bagi Allah adalah orang yang tidak hidup menurut kehendak daging, yang memiliki kecenderungan untuk hidup melakukan dosa. Keinginan ini diubahkan oleh Roh Kudus. Tadi saya katakan Roma 8 ayat 13 sampai 14. Roh Kudus ini ingat kita terus. Menjadi keinginan, dari keinginan dosa menjadi keinginan yang menyenangkan Tuhan dengan mematikan kehendak daging. Sehingga kita tidak hidup lagi untuk menyenangkan dunia melalui daging. Paulus menggunakan kata dunia di sini untuk merujuk kepada roh zaman ini. Saya yakin kalian juga pernah merasakan dalam hati atau mendengar di telinga ini dengungan suara Alkitab yang pernah kita baca. Jangan. Singkat. Jangan. Kemudian dia berikan solusi. Berkati. Hal-hal yang seperti itu. Sehingga kita tidak melakukan apa yang diinginkan daging dan yang berasal dari keinginan dunia ini, yang ditanamkan di dalam daging, tapi karena mendengar perkataan jangan dan diganti ikuti petunjuk Roh Kudus. Kita akan melakukan seperti itu. Rasakan nanti perbedaannya. Bahagianya seperti apa? Itu penting untuk melakukan hal yang demikian. Komitmen yang kita berikan untuk setia kepada Kristus itu jangan dihentikan karena perilaku orang yang buruk terhadap kita. Komitmen kita kepada Kristus untuk melayani. Kalau dia berlaku baik, kita berlaku baik. Kita nggak beda dengan orang dunia. Sekalipun dia berlaku jahat, komitmen kita untuk melayani dengan baik dan memberikan yang terbaik itu tetap harus dijalankan karena komitmen kita bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan. Bahwa dia mau melakukan kejahatan itu urusan dia. Ada jaminannya di dalam Amsal 17 ayat 13. Tetap berikan yang terbaik. Jangan lepas daripada itu. Itulah perubahan daripada alam pikiran dan hati yang baik dan benar ini tadi. Dengan kata lain, dunia merujuk kepada pandangan dunia populer yang menolak Allah dan wahyunya. Sebagai orang tidak percaya, kita secara alami menyesuaikan diri kita dengan dunia ini. Ada kok dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Sebagai orang percaya, kita tidak lagi menyesuaikan diri dengan dunia ini karena kita tidak lagi menjadi bagian dari zaman ini. Kita sudah memisahkan diri kita dari dunia ini.
masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Jangan lagi kembali. Jangan lagi menoleh ke belakang untuk kembali. Orang Israel waktu keluar dari perbudakan di Mesir setelah dianiaya 400 tahun. Begitu terlihat, you are leaving Egypt, you are entering Israel. Tetap mereka pikir karena mereka tidak meninggalkan Egypt. Mereka membawa Egypt di dalam hati dan pikiran mereka. Ini yang menyulitkan Musa. Tuhan gampang membawa mereka keluar dari Egypt. Tapi Tuhan tidak mungkin melarang mereka untuk tidak membawa Egypt di dalam pikiran dan hati mereka. Itu tanggung jawab mereka karena Tuhan memberikan free will. Karena itulah mereka menyiksa Pastor Musa ini. Pastor Moses, what are you doing? Don't we have enough graveyard back in Egypt? Don't we have enough food back in Egypt? What are you doing? Are you going to bury us in the wilderness? Kind of stuff. Sangat menyiksa sekali sebagai gembala yang mengembalakan 2,5 juta, 3 juta orang ini yang ngomel pagi, siang, malam. Musa katakan, kalau kamu ngomel, kamu bukan ngomel kepadaku, tapi kepada Allah yang mengutus aku. Be careful. Menarik untuk dicatat bahwa Paulus mengatakan bahwa kita harus diubahkan melalui pembaruan budi. Ya, atau pikiran kita. Itu penting banget. Kenapa? Karena kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang anaknya yang ajaib. Ada di dalam Kolose 1 ayat 13. Oleh karena itu, kehendak untuk hidup bagi dunia yang terdapat dalam daging, kita tadinya telah diubahkan melalui pembaruan akal budi kita ini. Nah, alasan mengapa orang non-Kristen tidak menanggapi kebenaran Kristen adalah karena mereka tidak dapat membedakan kebenaran rohani. Mereka tidak masuk di dalam grup ini. Injil adalah panggilan bagi orang yang tidak percaya untuk bertobat dari kejahatan mereka, dari dosa mereka, dan menerima Kristus dengan iman dan mengikuti Dia sampai kepada kesudahan zaman. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai pertobatan mengandung gagasan tentang perubahan pikiran. Metanoia, change of mind. Kalau tadi berjalan ke utara, berbalik 180 derajat ke arah selatan. Kalau ke arah utara adalah jalan dosa, kita balik ke selatan ke jalan kebenaran. Ya. Metanoia, change of mind, perubahan alam pikiran. Nah, pola pikir kita harus diubah, ditransformasikan dari cara berpikir lama yang tidak saleh menjadi cara berpikir baru yang saleh. Apa yang kita ketahui dalam pikiran kita sebagai kebenaran membentuk keyakinan dalam hati kita akan kebenaran itu. Dan keyakinan dalam hati kita itu diwujudkan dalam tindakan. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus memperbarui pikiran kita, hati kita ini, in line dengan firman Tuhan. Kalau percaya hanya dengan pikiran, itu knowledge. Percaya dengan hati, itu iman. Anak-anak yang belajar yang datang dari hatinya kan nggak pernah disuruh-suruh. Dia mau sendiri. Karena itu kalau orang yang disuruh-suruh, ayo dong baca Alkitab, ayo dong berpuasa, ayo dong berdoa, diingatkan terus. Nggak pernah sukses. Karena begitu berhenti orang mengingatkan dia, itu faktor eksternal atau eksternal, motivasi eksternal, dia akan berhenti. Sampai berapa tahun orang harus mengatakan itu terus-menerus, capek kan? Motivasi itu berasal dari hati, motivasi internal. Ini yang membuat orang berhasil. Dia sadar sendiri baca Alkitab, dia sadar sendiri berdoa, dia sadar sendiri merenungkan firman Tuhan, itu membuat perubahan-perubahan ini. Ini motivasi internal. Motivasi eksternal, ayo dong baca Alkitab, Tuhan sudah berkati kamu, ayo dong. Ayo dong, nggak bisa begitu. Itu nggak datang dari hatinya. Joni belajar, Joni. Robert nggak usah disuruh belajar sendiri. Hasilnya lihat nanti. Itu ibarat dalang sama wayang. Wayang bergerak kan kalau dalang bicara. Kalau dalang berhenti bicara, wayang berhenti bergerak. Janganlah seperti itu.
Kesadaran harus datang dari diri sendiri. Jadi apa yang kita ketahui dalam pikiran kita sebagai kebenaran membentuk keyakinan dalam hati kita akan kebenaran itu. Dan keyakinan dalam hati kita ini diwujudkan dalam bentuk tindakan. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus memperbarui pikiran kita. Saat pikiran menjadi baru, kita percaya memunculkan keyakinan, keyakinan membentuk tindakan. Ya, itu step-stepnya. Nah, satu-satunya cara untuk mengganti kesalahan cara berpikir dunia adalah dengan menggantikannya dengan kebenaran Allah. Kita tahu kebenaran Allah itu mutlak, keabsahan Alkitab. Alkitab nggak pernah salah. Ngapain pikir-pikir? Terima aja apa yang ada dalam Alkitab itu benar. Selama kita membaca Alkitab dan tidak menerima yang salah dari pembicaraan orang. Alkitab bilang begini, nggak cek, double check, triple check. Benar nggak seperti yang dikatakan itu tertulis dalam Alkitab? Acts 17 ayat 11 mengatakan itu kepada kita. Double check. Ya. Jadi kita bergantung kepada apa satu-satunya sumber kebenaran Allah yang tidak salah dan benar adalah firman-Nya yang diwahyukan yang tercatat dalam Alkitab. Alkitab transformasi melalui pikiran yang diperbarui terjadi saat orang-orang percaya mengekspos diri mereka pada firman Allah melalui eksposisi, yaitu pemaparan firman Tuhan yang diajarkan pendeta setiap minggu di gereja, atau belajar Alkitab secara pribadi, atau melalui Bible study dengan orang-orang yang ditugaskan untuk mengajar, para elders, dan pelajaran Alkitab kelompok kita. Belajar bareng Alkitab. Nah, ini menyebabkan kita bertumbuh secara rohani. Gereja yang kokoh, yang percaya pada pemberitaan firman, pembacaan firman, dan nyanyian rohani, Kolose 3:16 itu, sangat berharga dalam membantu kita memperbarui pikiran kita ini. Ya, sangat mempengaruhi. Karena kita senantiasa berpikir seperti Alkitab berpikir. Karena itu solusinya seperti solusi yang ditawarkan Alkitab. Nggak akan salah. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada rumus ajaib untuk memperbarui pikiran kita. Kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Again, Filipi 4 ayat 8 tadi. Seperti yang Yesus doakan kepada Bapa dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaranmu adalah firman-Mu adalah kebenaran. Sekali lagi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Nah, apa artinya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini? Artinya apa? Jangan asal baca aja, mesti tahu. Roma 12 ayat 2 tadi ya, artinya apa? Nah, Roma 12 ayat 1 ayat 2 mengatakan, yuk kita baca lagi yuk supaya betul-betul nempel dalam hati kita. Ini ketiga kali kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, mercy and grace ini tadi, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini sudah kita bahas tadi. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kemudian diikuti, berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh mengikuti pola pikir dunia ini. Dalam Roma 12 ayat 2, Paulus menuliskan janganlah diikuti dengan berubahlah. Kalau hanya pada jangan aja ya, kemudian apa? Berubah. Apa yang berubah? Sudah kita bahas juga. Perintah negatifnya adalah untuk tidak mengikuti pola dunia ini. Jangan mengikuti pola dunia ya. Itu perintah negatifnya. Nah, Alkitab yang ditulis, yang diterjemahkan, maksud saya, yang diterjemahkan oleh J.B. Phillips, menerjemahkan Roma 12 ayat 2. Kalau saya terjemahkan secara bebas, nanti bisa cek sendiri ya, Romans 12 verse 2, J.B. Phillips. Nah, saya terjemahkan sebagai berikut. Jangan biarkan dunia di sekitarmu
memaksamu untuk mengikuti cetakannya sendiri. Cara dia berpikir. Yang merupakan arti dari istilah Yunani untuk menyesuaikan diri. Sistematizo yang berarti membentuk sesuai pola atau cetakan. Artinya jangan sampai dunia mencetak pikiran dunia ini kepada pikiran kita. Sehingga apapun yang kita pikirkan setara seiring dengan cara atau pola dunia berpikir. Jangan. Tapi perbarui ini. Artinya kita ganti cetakannya. Kita tidak lagi memakai cetakan pola berpikir dunia, tapi kita memakai cetakan pola berpikir Tuhan Yesus. Patternnya. Kalau di sana pukul, kalau perlu bunuh, itu cara dunia berpikir. Balas dendam. Yesus katakan kalau tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kalau orang minta jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kalau orang minta baju, berikan jubah. Ini yang berat dilakukan. Tapi itulah motivasi internal akibat daripada proses pertobatan itu sendiri. Nah, istilah yang sama ditemukan di satu tempat lain dalam perjanjian baru. Di mana? 1 Petrus 1 ayat 14 yang berkata sebagai berikut. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ini perintah. Hiduplah. Ini perintah. Sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu sebelum bertobat. Jangan ikuti hawa nafsumu. Kan sudah diganti ini. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud Paulus dan Petrus dengan memberitahu orang Kristen untuk tidak mengikuti pola dunia? Orang Kristen dan dunia tidak boleh disamakan. Artinya kita tidak boleh membiarkan diri kita dipaksa mengikuti kebiasaan rusak. Prinsip-prinsip yang tidak kudus. Prinsip-prinsip yang tidak saleh. Atau rencana-rencana jahat yang dipromosikan oleh orang-orang duniawi. Orang yang diberkati. Menurut Mazmur 1 ayat 1 itu seperti apa? Yang banyak duit itu? Lihat ini. Orang yang diberkati menurut Mazmur 1 ayat 1 adalah mereka menolak untuk mengikuti pola dunia. Berbahagialah orang, blessed are those, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, menurut nasihat orang dunia. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang ini orang yang diberkati, dikatakan oleh Alkitab. Pikiran Tuhan. Oke? Sama seperti perahu yang berada di dalam air, tetapi tidak berasal dari air, bukan? Orang Kristen berada di dunia, tetapi tidak berasal dari dunia. We are separated, kita terpisah. Sehingga kita tidak memiliki pikiran dunia. Pengikut Kristus mengikuti pola pikir Kristus. Pola hidup Tuhan mereka. Yesus Kristus. Lihat nanti, pelajari di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Bukan menurut prinsip-prinsip dunia. Yang menurut Alkitab dikendalikan oleh iblis. Ilah zaman ini. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Jangan sampai dikhotbahkan. Ya kita hidup dalam dunia, kita ikut. No. Referensi untuk dunia bukanlah dunia fisik. Melainkan aion atau zaman. Ilah zaman ini. Jangan dipengaruhi oleh setan-setan, oleh cara berpikir mereka. Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen dibebaskan dari dunia atau zaman jahat yang sekarang ini. Pola setan. Kita dibebaskan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang yang ajaib. Galatia 1 ayat yang keempat. Nah, yang diawasi oleh setan dan ditandai oleh penyembahan berhala, hawa nafsu keinginan, kedangingan, ya, dan pemberontakan itu ajaran setan. Orang percaya hidup dengan kuasa dunia, zaman yang akan datang, Ibrani 6 ayat 5. Yesus Kristus, sang rajanya.
Bahkan saat tinggal di dunia ini sudah mengikuti pola pikir Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Buktikan dengan tindakanmu. Nah, kunci untuk melepaskan diri dari cengkraman dunia yang konformis ya adalah metamorfosis dari pikiran orang Kristen. Dari konformis berubah menjadi metamorfosis. Konformis artinya apa? Konformis artinya bersedia menyesuaikan diri dengan norma, nilai, dan perilaku orang lain. Perilaku dunia. Nah, kita harus mengalami metamorfosis. Artinya dari pikiran dunia diubahkan sebagai berubah dalam Roma 12 ayat 2. Mengikuti pola pikir Kristus. Kebenaran yang memerdekakan saat dilakukan. Hafal kebenaran tidak dilakukan, tidak merdeka. Harus dipraktekkan. Ini dicapai melalui karunia Roh Kudus dari Allah yang bekerja untuk mengubah hati dan pikiran orang percaya dari dalam. Sehingga ketaatan mereka kepada Allah dapat menjadi alami dan langsung. Nah, apakah kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna itu? Tadi kita sudah bacakan Roma 12 ayat 2. Apa itu? Ya, Roma 12 ayat 2 menyingkapkan bahwa cara berpikir orang percaya diubahkan oleh cara berpikir yang baru. Dan saleh, kudus, terpisah dari cara dunia. Dan melalui cara berpikir yang baru ini, orang yang mengalami transformasi ini dapat membuktikan apa kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna itu. 3 uraian tentang kehendak Allah ini dapat mengajarkan kita lebih banyak tentang siapa Allah dan rencananya bagi kita. Masa ya setelah kita tahu yang salah, kita membuat yang salah lagi. Yang lalu ingat, saya katakan, kesalahan yang terbesar itu bukanlah pada saat kita membuat kesalahan, tapi jika kita gagal memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga kita mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kehendak Allah bagi orang percaya adalah baik. Kehendak itu baik karena dia sepenuhnya baik. Dia sumber kebaikan. Lukas 18 ayat 19. Tanpa kejahatan dan atau kegelapan di dalam dirinya. Karena dia adalah sang terang. Nggak ada kejahatan. Ya, hanya ada yang baik. Dia sempurna. 1 Yohanes 1 yang kelima itu. Setiap pemberian yang baik dan sempurna berasal dari Allah. Yakobus 1 ayat 17. Dan ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, Mazmur 84 ayat 11 berkata ya, seperti itu. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang taat kepadanya. Kehendak baik Allah dinyatakan untuk kebaikan kita dan kebaikan orang-orang yang kita layani. Jadi kalau kita melayani orang, seperti saya memiliki jemaat walaupun nggak banyak, melakukan yang benar di hadapan Allah, orang-orang ini, kalian ini akan menikmati kebaikan ini dari Allah. Turun selalu begitu. Saat pemimpinnya melakukan kejahatan, bawahannya kena. Itu yang dilakukan oleh Daud yang kita pelajari. Karena itu milikilah takut akan Tuhan. Ya bagi orang tua itu turun ke bawah tuh, hukum menabur menuai. Orang percaya dapat menerima kehendak Allah karena kehendak Allah itu menyenangkan. Enggak berat, yang kuberikan enak dan ringan. Berkenan di hadapannya dan dan sepenuhnya menyenangkan. Mereka yang menaati kehendak Allah akan diterima oleh Allah itu sendiri. Orang percaya melayani Tuhan dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa kasih dan kebenaran akan berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kita melakukan itu dengan sukacita karena berasal dari hati yang terdalam untuk mengasihi Dia. Kehendak Allah bagi orang percaya adalah sempurna. Kehendaknya yang sempurna tidak memiliki cacat. Ya kalau memiliki cacat yang tidak sempurna lah ya. Dan sepenuhnya mencapai sasaran. Sepenuhnya mencapai tujuan. Atau akhirnya seperti yang dimaksudkan. Ada nilai yang dimasukkan di dalam tujuan itu. Mengikuti kehendak Allah yang sempurna membuat kita menjadi cerminan yang lebih baik dari sifat Allah yang sempurna. Nah, kehendak Allah yang sempurna
menuntun kita menuju kedewasaan rohani. Kitab suci diberikan untuk menjadikan orang percaya sempurna. Artinya, dalam arti diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. 2 Timotius 3, 2 Timotius 3, 17. Nah, dalam Roma 12 ayat 2, kata-kata baik, berkenan, dan sempurna dapat juga dipahami sebagai kata benda yang memancarkan kehendak Allah. Dengan kata lain, kehendak Allah sama dengan apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Dia memikirkan kita. Dia ingin memberkati kita. Itu baik, berkenan bagi Allah, dan sempurna. Karena itu berkat perkenanan yang dituliskan Alkitab itu adalah yang terbaik. Nah, pernyataan baik, berkenan, dan sempurna dimaksudkan untuk menjelaskan karakter Allah. Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Kalau yang jahat, pasti bukan dari Allah. Karena dia nggak memiliki itu. Dilihat dari sudut pandang ini, jika kita melakukan hal-hal baik yang menyenangkan Allah dan menuntun kita kepada kedewasaan, maka kita sedang melakukan kehendak Allah. Kalau kita pikir balas dendam, melakukan itu kita paksakan seperti Kain. Dilarang jangan bunuh Abel, dia lakukan. Itu bukan dari Tuhan. Dia gagal memperbaiki cara dia berpikir. Itu datangnya dari setan. Jangan salahkan Allah. Allah mengizinkan ini terjadi. No. Kamu melawan Allah. Terkadang kehendak Allah tampaknya tidak baik. Berkenan kepada Allah atau tidak sempurna bagi kita. Kita pandang, wah apa-apaan ini. Ya kan? Jika kehendaknya mencakup penderitaan, ayo penderita. Atau jika itu tidak masuk akal bagi kita, masuk keliling tembok Yeriko 7 kali, kita mempertanyakannya. Artinya kita meragukan nilai baik yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Allah memanggil Musa untuk pergi ke Mesir dan menyelamatkan orang Israel, ia mempertanyakan kehendak Allah. Bertanya-tanya apakah orang-orang mempercayainya. Keluaran 4 ayat 1. Musa memberikan alasan mengapa ia tidak dapat melakukannya dengan mengatakan bahwa ia tidak fasih berbicara. Keluaran 4 ayat 10. Ada alasannya. Allah mengingatkan Musa bahwa Allah menciptakan mulut manusia dan bahwa ia akan menolong Musa berbicara dan mengajar Musa apa yang harus dikatakan. Itu Keluaran 4 ayat 11. Kehendak Allah yang diungkapkan kepada Yosua mungkin juga tampaknya tidak baik atau tidak berkenan kepada Allah atau tidak sempurna. Apa makna berjalan mengelilingi Yeriko selama 7 hari? Apa sih? Jangan-jangan pikiran sendiri kan gitu. Yosua 6 ayat 1-27 baca itu. Apa makna janda di Sarfat memberi Elia makanan terakhir? Ini tepung yang terakhir, berikan aku dulu. Wow, maknanya apa? Nggak masuk akal. Aku yang lapar. Bagi Naaman mandi di Sungai Yordan 7 kali. Emang nggak ada sungai lain, nggak bisa mandi di rumah. Bagi Petrus melemparkan jala di sisi lain perahu, lemparkan ke sebelah kananmu. Tuhan, kami sudah sepanjang malam. Ikan itu kalau ini perahu, ikan kan bisa bolak-balik masuk mengalir di bawah perahu. Ini kan air. Doesn't make sense. Tapi ketaatan ini yang menentukan kan itu adalah Allah yang berfirman. Ya. Dalam setiap kasus ini orang-orang menaati Tuhan sehingga rencana Allah pun terpenuhi dengan sempurna. Kalau kita nggak taat ya nggak bisa. Dalam keterbatasan pikiran dan kekuatan kita, kehendak Tuhan tampak aneh. Tetapi sebenarnya kehendaknya baik, berkenan, dan sempurna. Itu perlu kita ingatkan. Roma 12 ayat 1-2 memberitahu kita bagaimana kita dapat mengetahui dan memenuhi kehendak Tuhan. Prosesnya dimulai dengan mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 yang sudah saya jelaskan secara terperinci dan detail tadi. Saat kita mematikan keinginan daging kita melalui pembaruan akal budi, maka keinginan tubuh kita untuk hidup dalam dosa dimatikan. Dengan demikian kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepadanya. Saat kita mempersembahkan tubuh kita kepadanya,
Dia mengubah dan mengarahkan kembali hidup kita. Nah, ayat 2 berlanjut dengan memisahkan diri kita dari dunia. Pisahkan. Jangan serupa. Memisahkan diri kita dari dunia. Toksiknya terlalu banyak. Racun dunia. Dan membiarkan pikiran kita diubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Give yourself a chance to do the right thing. Kemudian datanglah kemampuan untuk membedakan kehendak Tuhan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Kapan itu terjadi? Saat kita memisahkan diri kita dari dunia, berpikir benar, dan kita dapat berpikir dari sisi Allah berpikir. Kami memiliki pikiran Kristus ini. Saat orang percaya meninggalkan cara-cara dunia dan tunduk kepada Kristus, pikiran, hati, dan kehendak mereka diperbarui oleh firman dan roh Tuhan. Inilah cara kita membedakan dan mengetahui kehendak Tuhan karena kita sekarang memiliki pikiran Kristus yang hidup di dalam kita. Dengan kuasa ilahinya, Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Nah, mengikuti kehendak Allah yang baik, berkenan dan yang sempurna memungkinkan kita menikmati hidup dengan melimpah, bebas dari kehendak dosa yang memenjarakan kita. Yohanes 10 ayat 10. Kesimpulan saya adalah tanpa pembaruan pola pikir, kita akan tetap terpenjara dalam pola pikir lama seperti sebelum bertobat. Kita cuma carry over aja. Nah, untuk dapat hidup menyenangkan Allah, kita harus memperbarui budi kita, pola pikir kita, hati kita, karakter kita. Sehingga kita dapat berpikir seperti Kristus berpikir. Berdasarkan firman yang kita simpan dalam hati dan pikiran kita. Jadi pikiran kita mengalami transformasi. Sehingga kita dapat hidup menyenangkan Allah dan kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara, Roh Kudus engkau terus melanjutkan karyamu di dalam pribadi lepas pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor, naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat berhasil. Berkati anak cucumu. Terpuji engkau Tuhan, biarlah kami membuka lembaran waktu kami dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kami, semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Rili, mohon diri. Shalom.